Aduh, capek aku bah, mau cok. Bikin dulu sana, kopi dulu. Biar agak segar dulu, capek kali aku pulang kerja mau cok. Apa kau bilang Pak Ucok? Ku bikin kopimu. Iya mau cok. Biar ngopi dulu aku sebentar istirahat pulang kerja. Coba dulu bikin dulu sana. Enak kali kau harus aku yang bikin kopimu. Ya kalau mau minum kopi kau buatkan aja sendiri. Di situ kopi, ada gulanya. Lagian kan adanya tangan sama kakimu buatkan kopimu. Harus sekali aku. Aku tengok orang lagi santai, kau ganggu pula. Emang nggak bisa rupanya Mak Ucok, kau bikin dulu kopiku. Aku pulang kerja loh, baru aja aku sampai rumah. Gak bisa, aku bilang dari tadi. Aku lagi sibuk. Mengganggu aja pun gak bisa lihat orang tenang sebentar. Mak Ucok, santai kali kau di situ. Gosokkan dulu bajuku sana. Biar pergi aku kerja. Ya gosok sendiri lah. Gak kau tengok aku lagi ngapain. Mengganggu ketenangan orang kau. Gak bisa rupanya aku kerjakan sendiri. Di situnya gosokan. Situ cuk sambung. Situ juga alas-alasnya. Cuma menggosokkan aja harus aku. Gak bisa kau rupanya. Bukan nggak bisa loh Mak Ucok. Aku udah terburu-buru ini. Makan lagi aku, mandi lagi. Apa sih salahnya? Kau gosokkan dulu. Gak bisa aku. Kan untuk keperluanmu sendirinya. Ngapain harus aku? Udah gosokkan lah. Kok kau yang mau kerja, aku pula yang kau ganggu. Oh gitu ya Mak Ucok? Ya iyalah. Persiapkan diri masing-masing lah. Apa keperluannya? Gak usah ganggu orang lain. Oke lah kalau begitu Mak Ucok. Kau tahu Mak Ucok? Aku berangkat pagi dari sini. Ataupun kalau aku berangkat sore masuk malam. Itu hanya untukku. Apakah aku bekerja hanya untuk diriku sendiri? Apakah gajiku itu hanya untuk diriku sendiri? Enggak kan? Untuk kita semua kan? Tahu kok Mak Ucok? Kalau kayak gitu ya prinsipmu, mempersiapkan untuk diri masing-masing. Aku nggak mungkin aku sampai tahan kayak gini Mak Ucok. Berangkat aku pagi, pulang lagi pagi, kadang berangkat aku sore, pulang aku subuh. Kalau hanya untuk memikirkan diriku sendiri, nggak usah pun sampai kayak gitu aku Mak Ucok. Ini biar aku bilang samamu. Kalau aku hanya memikirkan diriku sendiri Mak Ucok, 3 kali pun aku kerja dalam seminggu, udah cukup itu untuk kebutuhanku sebulan. Tapi nyatanya tengok, libur pun aku nggak kenal. Libur pun aku masuk lembur. Untuk siapa? Untukmu, untuk anak-anak, untuk keluarga kita. Bukan untuk diriku sendiri. Aku nggak seegois itu Mak Ucok. Kau hanya kusuruh kau bikin kopiku pas aku pulang kerja nggak mau kau. Kusuruh kau hanya menggosok bajuku pun kau nggak mau kau. Kau bilang persiapkan diri untuk masing-masing lah. Oke lah kalau kayak gitu. Mulai sekarang, aku nggak lagi aku pergi kerja setiap hari. Kalau hanya untuk memikirkan diri sendiri masing-masing, cukup aku 3 kali kerja dalam seminggu, bisa untuk kebutuhanku sebulan. Terus maksudmu Pak Ucok, untuk kebutuhan kami, kebutuhan anak-anak, keperluan anak-anak sekolah, siapa yang nanggung? Ya kembali seperti omonganmu tadi. Pikirkan masing-masing, pikirkan diri sendiri. Ya nggak boleh lagi itu Pak Ucok. Kau kan sebagai kepala rumah tangga, harus memenuhi kebutuhan anak dan istrimu di rumah. Kau juga sebagai ibu rumah tangga, harus kau mempersiapkan apa kebutuhan suamimu, apa keperluannya. Kalau disuruh, jangan terlalu banyak melawan. Bukannya aneh-aneh kau disuruh. Masih yang normal-normal, masih yang biasa apa sebagai tanggung jawab istri, itunya yang kuminta, itunya yang kutuntut Mak Ucok dari kau. Tapi apa kau bilang? Pikirkan untuk diri masing-masing. Oke lah, kubalikkanlah omongan itu samamu. Jadi kalau ada keperluanmu nanti, mulai nanti sampai ke depan, kau pikirkan sendiri. Mau kemana kau Parudan? Sebentar Pak, ke sana. Yang sana pergi. Loh. Kemana pergi uang itu? Kok nggak di situ? Nggak mungkin aku salah ingat. Di situ aku letakkan.
Mana Piki itu ya? Bah, yang beli beras suaminya ya rupanya tadi kau baru lihat. Bagus. Tapi dari mana uangmu? Ya nggak tahu aku, Pak. Tadi cuma disuruh mamanya aku jemput ke rumah. Disuruh kau jemput ke rumah uangnya. Mama mana rupanya? Masih di sana di grosir itu. Masih di grosir mama. Tadi waktu disuruh mama tuh kau pulang ke sini jemput uangnya, dari mana kau ambil? Tadi kata mama ambil di bawah kain bapak. Yang di bawah bajuku itu kau ambil? Iya. Pantaslah. Tahu kau Barulian, aku pulang ke rumah ini mau ngambil itu aku. Mau main aku sama kawanku gini. Udah kalah aku banyak, tinggal itu modalku. Kau ambil pula rupanya. Ya aku mana tahu, Pak. Orang itu disuruh mama kok. Ya udah aku ambil. Aduh, kayak mana ini Barulian? Uang yang udah kusembunyikan pun masih bisa kalian tengok. Masih bisa kalian ambil. Memang kalian ini ya, kalau untuk soal uang itu, nggak ada yang tersembunyi sama kalian, nggak ada yang tersembunyi kalian. Jadi kayak mana ini Barulian? Apalagi modalku main gini-gini. Uang rokokku juga, sama bayar aku nanti di sana. Pandai-pandain kau ambil uangku. Pak, kalaupun aku yang ngambil uang bapak itu bukan untuk kujajani loh, Pak. Itu untuk beli beras kita sama minyak, biar bisa kita makan. Jadi maksud bapak, lebih penting bapak minum tua sama main kartu di dapur sana. Hah? Tapi kalau pulang nanti bapak marah-marahnya bapak gak ada ikan sama nasi. Giliran kami beli beras sama minyak, kenapa bapak marah-marah? Tapi baru lihat uangku itu bukan untuk beli beras, bukan untuk beli minyak. Kan beberapa kali aku bilang tadi samamu, itu khusus ikan biar ada modalku begini, biar ada untuk beli rokokku, biar ada untuk bayar tuaku, itunya. Bukan untuk beli ikan. Nggak tahu aku ke mana. Pandai-pandaian kalian, kan pandai-pandaian. Ya udahlah Pak, kan udah terlanjur. Lagian ini untuk makan kita semuanya. Tapi kalau bapak minum tua di sana, kan cuma bapak yang menikmati. Aku nggak mau tahu Barulian. Pokoknya aku nggak mau tahu. Sekarang uang itu harus balik ke sini. Balik lagi ke sana, jumpai mama. Pergi kau ke grosir itu, pulangkan beras sama minyak itu, minta uang itu balik. Harus balik ke sini uang 100 itu. Lucu bapak. Masa lebih penting minum tua sama main kartu di labo sana daripada beli kebutuhan kita? Udah bapak kerja nggak jelas, ngasih uang sama nggak jelas. Terus biaya makan kita dari mana? Nanti kalau nggak ada ikan, bapak juga yang menuntut. Tuntutan bapak banyak, tapi tanggung jawab bapak abaikan. Bapak udah jadi bapak-bapak, udah jadi kepala rumah tangga. Nggak bagus kayak gitu, Pak. Bapak harus menyadari itu. Kasihan mama, Pak. Kau Barulian, kok jadi nasihati pula kau? Udah aku bilang pulangkan itu ke sana, cepat. Pulangkan. Harus balik uang itu, pulangkan.